Pada tahun 2016-2019, Desa Terong mulai merintis usaha tani kakao dengan hasil biji kakao kering. Namun, pada tahun 2020 hingga awal 2021, warga Desa Terong tidak lagi menjadikan potensi kakao sebagai salah satu sumber pendapatan. Dari hasil wawancara pada bulan Februari 2023, bersama Bapak Sugiono selaku Lurah Desa Terong, beliau menyatakan bahwa setiap ada kumpulan kelompok tani Gapoktan Petani, sering menyampaikan keluh kesah tentang cara penjualan kakao dan pengolahan yang belum dikuasai. Olahan kakao yang pernah dibuat masih terdapat rasa sepat, asam, dan warna pucat pada produk akibat proses pengolahan kakao sederhana. Oleh karena itu, perlu adanya pembenahan dalam inovasi pasca panen serta manajemen pemasaran. Desa Terong dibagi menjadi 9 pedukuhan dan terbagi lagi menjadi 42 RT dengan luas wilayah 775 hektar. Total masyarakat di Desa Terong adalah sebanyak 5.808 orang, di mana sebanyak 2.940. Satu orang adalah perempuan, dan sebanyak 2.867 orang adalah laki-laki. Jumlah masyarakat dengan tingkat pendidikan, tamat SD sederajat, SLTP, dan SLTA, yaitu secara berturut. Turut sebanyak 1.628, 1.223, dan 1.306 orang. Sekitar 904 warga berprofesi sebagai petani, dan sekitar 718 warga berprofesi sebagai buruh tani. Kemudian warga yang mengurus rumah sebanyak 346 orang dan warga yang tidak bekerja sebanyak 632. Dan sisanya ada yang berwirausaha dan menjadi PNS. Permasalahan yang berada di Desa Terong adalah, yang pertama, rendahnya keterampilan dalam pengolahan produksi kakao. Rasa produk yang dihasilkan masih asam dan sepat. Pengolahan kakao yang dilakukan sebelumnya adalah pengolahan secara sederhana, sehingga rasa dari hasil olahan kakao kurang maksimal. Kemudian, hasil tanaman kakao yang belum termanfaatkan secara optimal. Hasil tanaman kakao hanya dijual secara utuh atau telah diproses dengan memfermentasi biji kakao dan mengeringkannya. Dan kurangnya keterampilan Desa Terong dalam hal marketing pemasaran. Penjualan dari hasil tanaman kakao masih dalam skala kecil akibat kurangnya keterampilan dalam bidang pemasaran. Tujuan dari pelaksanaan program ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok wanita tani Desa Terong mengenai pengolahan produk kakao dan manajemen pemasaran serta potensi nilai jual produk olahan kakao. Dan untuk meningkatkan daya dukungan warga agar pemberdayaan produk olahan kakao dapat dijalankan secara berkelanjutan. Solusi untuk permasalahan di Desa Terong adalah: yang pertama, mengadakan pelatihan pembuatan kakao secara berkala dengan metode alkalisasi. Yang kedua, mengoptimalkan sosialisasi produk olahan kakao yang memiliki nilai jual tinggi. Yang ketiga, mengadakan sosialisasi terkait keuntungan dari hasil produk. Dan yang keempat, mengadakan pelatihan dan pendampingan pemasaran hasil olahan kakao berbasis digital marketing dan branding produk. Metode pelaksanaan dibagi dalam 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi. Tahap persiapan meliputi kegiatan wawancara untuk menggali data dengan Kepala Desa Terong, penetapan masyarakat sasaran sesuai dengan potensi dan saran dari pemerintah desa, survei lokasi dan pendataan KWT Desa Terong dengan perangkat desa, penyusunan rencana pemberdayaan terkait program ke depannya. Tahap pelaksanaan meliputi kegiatan pencarian mitra bahan baku produksi, sosialisasi dan perkenalan tim kepada masyarakat sasaran, pelatihan bersama pihak BRIN, pelatihan penggunaan alat produksi sekaligus praktek pembuatan coklat batang, praktik pembuatan coklat batangan, pengadaan alat untuk kebutuhan produksi. Tahap monitoring dan evaluasi meliputi kegiatan pemantauan dan peninjauan program dalam mencapai tujuan, bersama tim, dosen pembimbing dan pihak Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hasil akhir dari program ini adalah: yang pertama, meningkatnya pengetahuan dan keterampilan KWT dalam pembuatan produk olahan coklat, coklat batangan dan minuman coklat. Kedua, masyarakat mampu mengelola produk turunan kakao dan memiliki rencana untuk memperbaiki rasa supaya layak dipasarkan. Dan terakhir, tersedianya alat yang memadai untuk produksi dan mengetahui cara pembuatan yang baik dan benar sesuai SOP penggunaan alat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Susanawati, dosen pembimbing program YSI IMM Fakultas Pertanian UMY. Pada program ini, mahasiswa yang tergabung di IMM Fakultas Pertanian UMY menawarkan program Desa Wirausaha Kakao di Desa Terong, Kabupaten Bantul. Melalui program tersebut, para mahasiswa yang tergabung di dalam IMM lebih bisa memahami kondisi permasalahan yang ada di masyarakat, kemudian mampu memberikan solusi terkait pengolahan kakao sehingga bisa terwujud sebagai desa wirausaha kakao. Saya sangat mengapresiasi mahasiswa-mahasiswa tersebut karena mereka menjadi lebih matang dalam keilmuan kewirausahaan karena langsung berhadapan dengan masyarakat, sehingga nanti apabila para mahasiswa tersebut lulus dari kampus bisa memberikan pengetahuan yang sama atau mungkin lebih tinggi lagi kepada masyarakat di wilayah yang lain, sehingga program ini nanti bisa menyentuh di sekup masyarakat yang lebih luas. Demikian testimoni dari saya sebagai dosen pembimbing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Sugiono, Lurah Kelurahan Terong. Jadi saya akan menyampaikan tentang program YSI IMM FFUMJ pada malam hari ini, yaitu tentang program yang sudah dilakukan pembuatan coklat di Sesari Kelurahan Terong. Nah, potensi di Kelurahan Terong itu memang ada yang namanya kakao. Dari beberapa pertemuan, dari 9 pertemuan itu ada 6 yang ada pohon kakao dan tidak, sehingga program ini disesuaikan dengan potensi di wilayah Kelurahan Terong. Seperti apa yang sudah dilakukan, yaitu pembuatan coklat seperti ini yang sudah dibuat, kemudian hasilnya kami sudah merasakan memang enak, gitu ya. Jadi ini bermanfaat bagi warga masyarakat yang mereka itu menanam tapi belum tahu prosesnya seperti apa sih menjadi coklat yang laku atau bisa dijual, kemudian digemari oleh masyarakat atau konsumen misalnya seperti ini. Nah, ini ada luar biasa, baik itu pembungkusnya, packingnya itu sudah laku lah untuk dijual. Mudah-mudahan warga masyarakat itu nanti tergugah sehingga masyarakat mau ilmunya itu dibangun kepada masyarakat program dari UMY tersebut. Bukan hanya coklat, bahkan ada minuman ya, minuman yang tidak dibuat. Kebetulan minumannya enggak dibawa ke saya, ini coklatnya saja. Ada yang bungkus kecil. Nah, menyesuaikan daya beli masyarakat nantinya. Kalau seperti ini mungkin bisa laku 70.000, kalau ini mungkin 15 atau 25.000 kan gitu ya. Perempatnya berapa itu. Jika sekali lagi terima kasih atas program ini, masyarakat nanti saya yakin terbuka. Walaupun di proses itu tidak ada kendala, jadi mesti ada kendala. Mungkinkah bahan bakunya atau mungkin cara pengeringannya atau fermentasinya itu yang perlu didalami oleh pada kami, sehingga nanti bisa membuat sendiri setelah diberi sampel atau diberi ilmu dari program YSI IMM FFUMJ ini. Itu. Terima kasih, UMJ sukses selalu. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk semua orang, bahkan di warga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.